Dieng bukanlah sekadar tempat wisata biasa. Kawasan ini telah menjadi rumah bagi peradaban sejak zaman dulu. Prasasti Gunung Wulei yang berasal dari tahun 861 Masehi menyiratkan bahwa dataran tinggi Dieng telah menjadi tempat peribadatan dan pemukiman sejak zaman Jawa kuno. Seiring berjalannya waktu, sisa-sisa bangunan dan artefak dari abad ke-8 masih dapat ditemukan di sini. Namun, apa yang membuat dataran tinggi Dieng begitu istimewa? Nama Dieng berasal dari gabungan dua kata bahasa Kawi. Di yang berarti tempat atau gunung dan Hyang yang bermakna dewa. Dengan demikian, Dieng berarti daerah pegunungan tempat para dewa dan dewi bersemayam. Pada masa Pramedang sekitar tahun 600 Masehi, daerah itu berada dalam pengaruh politik kerajaan Galuh. Surga Dieng, yang pada masa kerajaan Chandragupta Sidapala, oleh umat Hindu, diyakini sebagai poros dunia. Ketika itu, Sang Hyang Jagatnata memindahkan Gunung Kosmik Meru dari India ke Gunung Dieng. Sebagai ibu kota kerajaan, ketika itu, Dieng, surga para Hyang, tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga pusat spiritualitas dan peradaban. Dataran tinggi Dieng merupakan dataran tinggi yang tertinggi kedua di dunia setelah Tibet, dan yang terluas di Pulau Jawa. Dieng berada pada ketinggian 2093 mdpl. Letaknya yang juga berada di sebelah barat kompleks Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Dieng adalah wilayah vulkanik aktif dan dapat dikatakan merupakan gunung api raksasa. Di siang hari suhu di Dieng mendekati 15-20 derajat Celcius, sedangkan di malam hari 10 derajat Celcius. Pada musim kemarau, Juli dan Agustus, suhu udara dapat mencapai 0 derajat Celcius di pagi hari dan memunculkan embun beku yang oleh penduduk setempat disebut bun upas, embun racun, karena menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian. Dulu diperkirakan terdapat 200 candi di wilayah Dieng. Namun karena bencana alam dan penjarahan artefak, sekarang tinggal 8 yang tersisa. Saat ditemukan, candi tersebut dalam keadaan rusak dan sebagian terendam air karena berada di cekungan tanah. Di dataran tinggi Dieng, satu-satunya prasasti yang ditemukan berada di dekat Candi Arjuna. Prasasti tersebut menyebut jika bangunan Candi Arjuna dibuat tahun 808 sampai 809 Masehi. Namun tak diketahui siapa yang membangun kompleks percandian tersebut. Candi-candi ini kemungkinan didirikan oleh kerajaan Kalingga dari dinasti Sanjaya. Dalam kitab Raja Sanjaya ada disebut-sebut kata Dieng, yang dikatakan merupakan tempat paling baik untuk memuja Dewa Siwa. Di tengah-tengah dataran tinggi Dieng dahulu terdapat tempat pemujaan dan asrama pendidikan Hindu tertua di Indonesia. Letak Dieng tak jauh dari kerajaan Kalingga didirikan yakni di daerah Pekalongan atau Batang. Dari kerajaan Kalingga, perjalanan ke Dieng memakan waktu sekitar 3 hari dengan naik kereta yang ditarik kerbau. Diperkirakan ada sekitar puluhan hingga 100 candi di kawasan tersebut. Namun karena curah hujan tinggi, erupsi gunung, longsor, dan banjir, hanya ada 8 candi yang tersisa. 8 candi tersebut ditemukan pada awal 1800 dan rekonstruksi oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1856. Dieng memiliki salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini, salah satunya ruwatan rambut gimbal, yaitu upacara pemotongan rambut pada anak berambut gimbal. Menurut kepercayaan warga Dieng, ruwatan ini untuk membersihkan anak yang berambut gimbal dari kesialan dan malapetaka. Menurut warga Dieng, anak berambut gimbal dipercaya sebagai keturunan Kiai Kolodete dan titipan Kanjeng Ratu Kidul. Jadi tidak boleh sembarangan untuk memotong rambutnya. Pemotongannya harus ketika anak itu sudah meminta untuk dipotong. Kalau tidak, si anak akan menjadi sakit-sakitan. Sebelum dipotong, biasanya anak akan mengajukan permintaan yang kadang unik dan susah ditebak. Dan orang tuanya harus menuruti meskipun sulit. Itulah informasi singkat tentang dataran tinggi Dieng yang begitu mempesona dengan pemandangan alamnya serta sejarah spiritual yang begitu mendalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.